Saya mengunjungi Bandung Mill Central atau disingkat BMC di Jalan Aceh, Bandung. Dari namanya saja, kita bisa tahu kalau restoran ini sudah ada sejak era kolonial Belanda. Oke, saya sekarang bersama Kang Yandi. Kang Yandi, saya pengen tahu banyak tentang ini BMC ini. Ya. Sebenarnya bangunan ini kan bangunan peninggalan Belanda ya? Ya. Peninggalan Belanda. Jadi sebelum jadi kafe gini, apa sih Kang sebelumnya sebenarnya? BMC ini kan berdiri sejak tahun 1999. Tapi sebenarnya berdiri awalnya itu sejak tahun 1925, Kang. 1925? Pak? Iya. Jadi ini kan Warisan peninggalan Belanda. Ah. Jadi dulunya berfungsi sebagai penampungan susu peternak dari Lembang, dari Pangalengan. Semua susu yang mereka hasilkan ditampung oleh BMC. Berarti pasteurisasi dan segala macam di sini semua? Betul. Di belakang kita punya alat pasteurisasinya, mesinnya juga. Dulu sebagai pusat susu Belanda yang memang pertama yang ada di Bandung itu di sini. Menurut Sudarsono Katam, dalam bukunya yang berjudul Bandung Baheula Jeung Kiwari, BMC dibangun untuk memenuhi kebutuhan susu yang bertambah seiring laju pertumbuhan warga Belanda dan Eropa lain di Bandung pada akhir abad ke-19. Di masa pendudukan Jepang, BMC sempat berganti nama menjadi Koperasi Susu Bandung, hingga akhirnya kembali ke nama Bandung Mill Central. Di masa Revolusi Kemerdekaan, tahun 1945 sampai 1950. BMC berjaya di masa Hindia Belanda di tahun 1941 dengan capaian produksi susu hingga 13.700 liter per hari. Di bawah naungan BUMD Jawa Barat, BMC mampu mengeliat dengan diversifikasi produk susu, salah satunya Shalimar. Shalimar itu satu minuman yang basically-nya punya rempah-rempah, punya rasa rempah-rempah. Shalimar berisi banyak rempah di dalamnya. Kapulaga, cengkeh, bunga lawang, merica, kayu manis dan pala di blender terlebih dahulu. Kemudian rebus dalam air mendidih. Selanjutnya tambahkan gula merah, gula pasir, teh merah, aduk hingga gula larut. Terakhir tambahkan santan gam sebagai pengental. Saring dan biarkan sirup Shalimar dingin sebelum digunakan. Cara menyajikannya, tuang sirup Shalimar, whipped cream, madu, dan kuning telur. Aduk merata kemudian tuang susu segar. Nah ini Shalimar spesial BMC. Nah, spesialnya iya. Mas Benu harus coba. Silakan. Coba Mas Benu coba. Iya. Wah, ini anget ya, mantap Iya. ya. Saya cobain Kang ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. mangga. Kita coba. Ini cakep nih Kang. Ini aroma cengkeh, kapulaga Iya. yang ada di lidah saya ya, sama cinnamon. Jadi memang agak Kayu mix putih ya. ya. Terus ada telur ya, kayaknya ada telur. Iya, ada telur. Kak Benu, Ya. untuk teman-temannya minum Shalimar ini saya punya menu andalan kita dari BMC ini. Oh, boleh. Oh, kita Mau coba? dong. Saya siapin dulu ya. Iya. Apa nyebutnya? Diplomat sus. Iya. Boleh Kang. Kita cobain ya. Wih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ya susnya ini. Jadi tidak begitu manis, terus kuahnya itu memang dingin ya. Cakep. Mumtaz. Dari yang semula menjajakan sajian sarapan, kedai-kedai lawas peninggalan era kolonial Belanda berubah menjadi restoran. Tidak terkecuali Rasa Bakery and Cafe yang dulu bernama Hazes di Jalan Tamblong, Bandung. Gedung Hazes ini dibangun pada 10 Oktober tahun 1932. Kepemilikan Hazes beralih ke Nyonya Camarga di tahun 1960 dan diganti namanya menjadi PT Rasa. Saat ini,
PT Rasa menyajikan beragam jenis makanan, dari makanan pembuka hingga makanan penutup. Tapi roti, permen, dan coklat pralin yang menjadi ciri khas Azes masih diproduksi hingga saat ini. Cetakan-cetakan coklat lawas dipajang apik di salah satu ruangan. Tapi terakhir PT Rasa lebih terkenal dengan sajian es krimnya. Bun mau cobain ah. Nah, terima kasih. Ini laksanya. Siap, mantap. Coconut royalnya ini. Widih, setengah kelapa ya? Iya. Cakep. Ada papanya, Pak. Ya, atur nuhun ya. Makasih. Iya, Pak. Yuk, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ini sedap nih ya. Sebelum dia cair, kita cobain si coconut royal. Jadi memang di kelapa langsung disajiin ini ya, cakep banget ya nih. Masya Allah. Ini ada buahnya. Nih. Aduh, lagi panas-panas gini kan segar banget nih. Es krimnya nggak begitu manis ya. Dikombinasikan dengan kelapa mudanya, Masya Allah. Jadi cakep banget ya. Istimewa. Mumtaz. Kita geser ke laksa. Ini dia, Masya Allah. Wow. Cobain kuahnya dulu sedikit. Ternyata santannya tapi kirain tebel banget, ternyata enggak ya. Ringan, mantap. Untuk di Bogor aja sebenarnya ada Bogor sama Betawi juga ada. Bogor, Betawi, Jakarta punya laksa juga. Pasti mereka punya karakter masing-masing ya pada dasarnya. Geser ke Malaysia sedikit, di sana ada laksa asam. Jadi kuahnya agak asam gitu. Enak, seger banget. Seger gitu kuahnya agak bening. Jadi mereka nggak pakai santan. Jadi ada dua versi sebenarnya. Kuliner Bandung berkembang seiring kebutuhan para warga Eropa di masa lampau. Berkat itu pula, kita bisa mengecap cita rasa Eropa tanpa harus berangkat ke negerinya. Semoga menginspirasi ya food lover. Sampai jumpa di episode berikutnya.